belajar untuk antioksidan dan juga obat sitostatika ya. Saya rasa kalau misalnya obat sitostatika itu kalian kompetensi berapa deh level kompetensinya mengetahui obat sitostatika? 1 lah, kalau titik man 1 nggak mungkin dikuliahkan deh. Ya 4 juga nggak mungkin banget deh. Tiga. Yang antara 2 tahun 3 ya. Itu pesannya dokter Vivi untuk statika itu sebetulnya kalian pasti akan konsul, bukan kalian yang akan memberikan obatnya ya. Pasti akan konsul bagian onkologi ya. Jadi ada beberapa obat yang perlu kalian tahu aja sebetulnya ya. Makanya nanti seputar ujiannya mungkin yang paling penting adalah farmakodinamik ya kan. Kamu tahu golongan obat apa, cara kerjanya bagaimana, efek sampingnya bagaimana gitu ya. Ada yang punya pengalaman keluarga saudaranya kena cancer? Ada ya. Nah, cancer itu sampai sekarang itu masih terus berkembang ya obatnya ya. Makanya kalau misalnya mau daftar PKM atau mau daftar apapun ya penelitian, skop penelitian hibah nasional tuh kalau sudah ngomongin anti cancer tuh pasti akan diterima. Ya. Oke. Yang pertama adalah antioksidan ya. Apa itu Dek radikal bebas? Apa itu radikal bebas? Apa radikal bebas? Ini lo tinggal menerjemahkan itu loh apa? Suatu molekul yang memiliki elektron yang tidak berpasangan. Ya intinya kalau misalnya kamu bayangkan free radikal itu seperti kalian lagi single ini. Oh my god. Nah, ya nah, ya sangat reaktif. Ya kan? Aktif sekali. Kalau yang sudah punya pasangan, ya kan dia cenderung tidak Berbahaya. reaktif, dia cenderung lebih stabil. Ya, bayangkan kalau free radikal adalah seperti kalian ya. Pada dasarnya proses metabolisme kita untuk menghasilkan suatu energi itu pasti akan menghasilkan suatu free radikal deh. Kamu napas, kamu mau ngapain itu pasti akan menghasilkan radikal bebas. Dan itu memang normal, lumrah gitu. Ya. Artinya apa? Kalau misalnya ada terjadi radikal bebas ya dan dia itu bisa sampai merusak membran lipid, merusak protein dan merusak DNA, itu bisa terjadi apa? Kanker, penuaan, inflamasi, penyakit metabolik seperti diabetes mellitus dan lain sebagainya. Ya. Makanya kenapa kalau misalnya ada kasus seperti ini tubuh nggak mungkin diam, tubuh akan melakukan kompensasi dengan apa? Dia akan memproduce antioksidan ada 2, ada yang endogen maupun eksogen. Makanya kalau kalian dulu waktu COVID-19 disuruh minum vitamin A, B, C, D, E sampai Z, itu kan kalian minum aja kan? Itu sebetulnya adalah vitamin dari eksogen dari luar, tapi dari endogen itu tetap ada, tetap diproduksi sendiri. Nah, tapi memang perlu ada tambahan ya, karena nggak semuanya tercukupi kebutuhannya, apalagi kalau memang dia sakit ya, atau misal kalian pernah tahu ada operasi bariatrik? Nah, operasi bariatrik itu kan memotong sebagian dari ususnya, ya dia maunya diet gitu kan. Sekarang kan saya rasa nggak obesitas pun kayaknya orang pengen tampil prima untuk penampilannya, akhirnya yang bukan indikasi utama dia malah bariatrik, tapi tetap dia akan mengkonsumsi vitamin-vitaminan ini ya seumur hidup. Karena apa? Ada yang dia tuh mencegah absorpsi vitamin dari luar ya, sehingga maka dia harus konsumsi terus menerus ya. Nah, yang namanya radikal bebas ini ya, contohnya adalah hidroksid radikal, superoxide anion radikal. Yang belakangnya apa? Ada radikal-radikalnya. Ada hidrogen peroxide. Ini nama lainnya apa dek? Struktur kimianya apa? H2O, 2 oksigen singlet ya, dan lain sebagainya. Nitric oxide radikal dan juga perioksinitrit radikal. Intinya ini terjadi karena apa? Overproduksi dari ROS, sedangkan antioksidannya itu kurang. Makanya kita butuh obat-obatan ya, antioksidan yang bisa menurunkan ROS dan juga meningkatkan antioksidan. Ya, ini loh efeknya ya. Dia tuh bisa merusak lipid, merusak protein ya, bahkan bisa menjadi kerusakan DNA, kan ngeri ya, bisa terjadi mutasi DNA, bisa menyebabkan kanker ya, inflamasi dan lain sebagainya. Oke, nah ini adalah contoh-contohnya ya. Kalau misalnya ada tanda 0,2 min, ini artinya adalah superoxide anion. Ya, H2O2 adalah hidrogen peroxide. Ini semua adalah free radikal yang lumayan reaktif, lumayan kuat. Ya.
Nah, ini ya, jadi dari dipengaruhi oleh merokok ya. Jadi kalau kalian merokok, mengkonsumsi alkohol, nah ini ya, cross-nya akan meningkat ya. Nah, ini ya dipengaruhi oleh yang lain sebagainya sehingga peroksidan dia akan lebih tinggi daripada antioksidan sehingga menyebabkan stres oksidatif. Menyebabkan apa? Lipid peroksidasi, kerusakan DNA bahkan mutasi dan lain sebagainya ya, yang menyebabkan semua penyakit ini ya. Oke, nah ini tadi apa dek nama lainnya? Superoxide ya. Jadi dari proses enzim yang ada dalam membran ya, anaerobe oksidase ini menghasilkan superoxide. Dari satin oksidasi dan metabolisme purin kan, asam urat ya, ini juga menghasilkan superoxide. Peroksisom dan lain sebagainya, bahkan metabolisme dalam mitokondria juga akan menghasilkan ini apa? Perioksinitrit ya, ONOO ya, intinya begitu. Yang nanti pada akhirnya bisa menyebabkan kerusakan ini ya. Oke, nah tubuh itu akan melakukan pertahanan yang disebut sebagai antioksidan. Jadi kalau prooksidan artinya yang dia bisa menyebabkan stres oksidatif. Yang menangkal namanya antioksidan. Ada endogen maupun eksogen. Endogen yang memang diproduksi dalam tubuh kita, contohnya seperti SOD, superoxide dismutase. Ya, kalau misalnya kalian pernah dengar kakak kelasmu penelitian tentang ini, ya, misal dari ekstrak buah jambu, kelapa, belimbing atau apalah gitu ya. Nah, ini biasanya dicek SOD-nya. Ya, kenapa kok SOD yang paling sering diperiksa? Karena SOD merupakan antioksidan endogen yang paling banyak dalam tubuh kita. Ya. Makanya kalau misalnya pohonnya dosen atau pohonnya siapa itu kan ada yang ngeceknya SOD lewat ekstraknya macam-macam. Selalu saya tanya, kenapa kok milihnya SOD, kenapa nggak glutathione? Kenapa nggak katalase? Karena dia paling banyak. Ya. GS lain adalah glutathione. Ya, antioksidan eksogen, jadi seperti vitamin-vitamin yang kamu konsumsi, termasuk beta karoten dan lain sebagainya. Nih ya, contohnya ya, ada endogen, primer, sekunder juga tertier. Primer itu pertahanan awal, sekunder pertahanan kedua, tertier itu biasanya dia untuk mencegah supaya tidak terjadi stres oksidatif tadi. Ada enzimatik maupun yang non enzimatik ya. Ini adalah yang enzimatik. Pokoknya yang belakangnya ada se-nya itu pasti enzimatik ya. Oke ya, termasuk G6PD yang kamu pernah belajar. Gimana tuh kalian belum ya? Pernah dengar G6PD nggak? Pokoknya kalau ada seseorang yang kurang G6PD ya biasanya ada masalah ke bagian darahnya ya, terjadi proses hemolitik ya. Oke, dan lain sebagainya ya. Ini termasuk yang exogen ya, ada vitamin A, C, E. Vitamin A banyak di mana? Di wortel, tomat ya, dan lain sebagainya ya. Biasanya kan kalau kamu pilihlah sayur atau buah yang warnanya sangat mencolok. Itu kadar antioksidannya akan semakin tinggi. Misalnya brokoli sama bunga kol, nah pilih yang mana? Brokoli. Ya, kadang orang kalau brokoli goreng yang muncul adalah kol putih, ya kan? Yang lebih murah memang. Tapi ya brokoli digoreng sama aja, ya. Enak ya memang ya, tapi enak aja ya. Oke, terus setelah itu carotenoids ya dan lain sebagainya. Polifenol, nah ini juga begitu. Ketika kalian sudah mulai ini kan gerilya mencari dosen yang tepat untuk dijadikan pohon, gitu kan? Ya. Mungkin ada yang eksperimental, ada yang non eksperimental. Kalau misalnya tikus paling sering pasti ekstrak deh. Ekstrak buah-buahan yang sudah ada, buah semangka, atau buah melon, atau buah apa itu ya. Nah, pasti yang dicari adalah kandungan polifenol, yang ada flavonoids, flavonols dan lain sebagainya. Itu banyak sekali macamnya, ya. Oke. Kemudian ya, ini yang SOD dan juga katalase itu prosesnya seperti ini. Jadi dari oksigen yang kamu hirup itu akan diubah menjadi superoxide. Sama SOD ketika memang kadar antioksidan dalam tubuh kamu itu memang adekuat, dia akan diubah menjadi hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida itu memang dia adalah radikal bebas, tapi dia nggak terlalu reaktif seperti ini, gitu ya. Nah, terus ketika memang bagus ya tadi ya kondisi tubuhmu ya antioksidannya dia adekuat, maka ini akan dipecah lagi oleh katalase dan juga glutathione peroxide. GPX itu artinya glutathione peroxide ya, ini akan diubah menjadi air, masalah H2O deh, kan pernah belajar kimia toh? Iya, ya H2O ya.
Ingat-ingat ya, ini proses seperti ini pasti akan sering keluar saat ujian. Ya, intinya proses tidak akan berhenti di sini, tapi ada loh yang dia berhenti di sini. Ketika memang antioksidannya tidak cukup adekuat. Ya. Oke, terus setelah itu adalah ini ya glutamin peroxide juga reduktase ya. Ini merupakan yang ada yang non enzimatik, ada yang enzimatik ya. Kalau kalian lihat ada GSH dan juga GSSG. GSH adalah reduced glutathione. GSSG adalah oxidized glutathione ya. Ini awalnya dari GSH diubah menjadi oxidized glutathione. Artinya apa? Intinya kan kalau misalnya antioksidan itu dia akan menyumbangkan atau mendonorkan elektronnya untuk radikal bebas. Jadi kan radikal bebas dia tidak berpasangan. Ada loh antioksidan itu kan dia tugasnya mendonorkan, menyumbangkan elektronnya, ya kan? Saya nggak menganalogikan karena itu nggak boleh, ya. Masa iyo tukar-tukaran pacar di piano kan juga nggak mungkin, ya. Ya intinya begitu. Ada yang bagian dia menyumbangkan elektronnya itu adalah antioksidan, ya. Ketika ini diubah ya menjadi ini tuh dengan bantuan ini maaf ya H2O2 diubah menjadi H2O dengan bantuan glutathione peroxide dan juga bantuan dari reduced glutathione ya. Ketika dia sudah menyumbangkan elektronnya dia akan menjadi oxidized glutathione ya. Sudah oxidized glutathione dia bisa didaur ulang loh menjadi reduced glutathione dengan bantuan apa? NADPH dan glutathione reduktase. Intinya begitu ya. Jadi proses ini tuh ada bantuan dari sini, ada bantuan dari sini, nggak bisa berdiri sendiri. Ya. Oke, intinya kalau antioksidan itu enaknya dia habis nyumbangkan itu dia dapat. Bisa nyumbangkan lagi kemana dia dapat, gitu. Ya. Oke, kemudian ascorbic acid nama lainnya adalah vitamin C ya. Vitamin C banyak temukan di mana? Jeruk, tomat lagi ya, ada semasem gitu ya. Oke, nah ada yang sering mengonsumsi vitamin C di sini? Ya, vitamin C itu sebenarnya bagus ya, dia bisa meningkatkan absorpsi Fe. Kalau saya kalian makan bakso, jangan minum teh, minumnya es jeruk. Nah, biasanya kan kalau botol sosro tuh di mana-mana iklannya kan di tempat-tempat bakso, tapi itu salah sebetulnya ya. Oke, nah kemudian kalau misalnya kamu lihat di sini deh ya, vitamin C itu dia banyak di luar, dia lebih banyak di ekstrasel ya, dia water soluble ya. Kalau misalnya vitamin E dia lipid soluble, dia pasti ada di membran lipid bilayer. Nah pasti dia rumahnya di situ ya. Nah ketika terjadi vitamin E ini dia terjadi free radicals ya, elektronnya hilang satu, dia kan jadi vitamin E radikal namanya. Ya, jadi kalau misalnya vitamin E itu bagus antioksidan, tapi kalau vitamin E radikal artinya elektronnya ada yang hilang, tidak berpasangan. Itulah gunanya vitamin C yang ada di luar ekstrasel ini untuk menyumbangkan elektronnya ke vitamin E, sehingga apa? Ya dia bisa menetralisir free radikal. Gitu ya, paham ya? Biasanya kalau nyumbangkan itu namanya kayak menetralisir radikal bebas, gitu ya. Nah, terus bagaimana dengan hasilnya vitamin E yang di luar? Ya kan berarti jadi vitamin E radikal. Tenang, kan masih ada yang lain, vitamin yang lain, dia bisa mendonorkan dari yang vitamin C, yang vitamin E yang lain gitu ya. Sebetulnya kalau misalnya kalian minum vitamin C atau vitamin E, vitamin D, vitamin Z gitu ya dari luar itu ya nggak masalah sebetulnya, tapi imbangi dengan konsumsi air. Karena apa? Itu semua eliminasinya ada di mana? Ginjal. Ya. Oke, nah terus, nah ini ya free radical scavenger ini artinya apa? Dia itu yang memungut atau apa ya? Ngambil free radicalnya dari yang lain, dia menetralisir ya. Berarti kalau misalnya dia punya sifat sebagai free radical scavenger, berarti dia sebagai antioksidan. Ya. Oke, ini kok tumpuk ya ini ya? Kok jelek ini ya? Oke, terus kemudian ya ini ada yang eksogen ya, contohnya seperti tocopherol. Nama lainnya apa tocopherol? Vitamin E. Tocopherol itu ada 4 subunit ya, ada alfa, beta, gamma, delta, ya banyak sekali. Tapi dikatakan vitamin E itu kalau namanya adalah alfa tocopherol. Jadi kalau misalnya kamu nanti mau ekstrak buah, belimbing, nanas dan lain sebagainya, boleh kamu mencari alfa tocopherol. Kamu cari, saya rasa kan literatur di luar sana kan banyak sekali. Tinggal kamu cari kandungan. Kadang tuh anak kalau misalnya ngerjakan skripsi ya, dia misalnya ekstrak buah belimbing bisa menurunkan hipertensi. Tapi dia tidak mencari kandungan dalam ekstrak belimbing ini ada apa aja.
kamu hanya bilang kandungannya ada quercetin, ada kaempferol, ada flavonoid tadi yang saya bilang, itu yang bisa menurunkan tekanan darah. Tapi dia nggak mencari berapa proporsinya. Jangan-jangan apa yang kamu katakan itu proporsinya kecil di buah belimbing ini. Nah kan kami sebagai penguji kan butuh referensi yang pasti. Iya, maksudnya sakjane ya. Minimal kalau misalnya kamu nggak ngecek ya carilah di literatur. Saya rasa pasti banyak. Gitu ya dek ya. Itu tips and trick ketika kalian nanti bentuk-bentuk ekstrak begini. Ya. Oke. Terus vitamin E dia merupakan lipid soluble ya. Tadi dia kan kendongnya di membran lipid ya. Sama ya tadi ya, vitamin E dia bisa menghambat ROS ya kan, sehingga dia mempunyai efek sebagai antioksidan ya, dan juga sebagai neuroprotektor ya. Dia aman juga untuk neuro. Nah, neuro kan dia tidak gampang untuk membuat sel yang baru ya kan. Minimal kamu cegah proses kerusakannya dengan vitamin E dengan penggunaan antioksidan. Kadang kalau misalnya pada kasus-kasus ya, contohnya seperti apa ya, misalnya ekstrak buah semangka misalnya, dia bisa menurunkan LDL misal, ya kan? Kamu mengambil sifat antiinflamasinya, ya kan? Ya, dia ekstrak apa tadi sih? Semangka itu ternyata bisa mengubah atau menghambat persinyalan untuk inflamasi yang ini. Nah, bagaimana kalau saya tanya, jangan-jangan efek dia yang paling besar adalah sebagai antioksidan? Kan dia bisa mencegah oksidasi dari LDL misal, ya kan? Itu kan cikal bakal untuk membentuk aterosklerosis. Nah itu mereka nggak kepikiran, oh itu jangan-jangan lewat jalur yang lain. Paling nggak jangan-jangan kalau kamu pilih jalur ya deh ya, kalau misalnya kamu beli skripsi nanti untuk ekstrakan misal, carilah jalurnya yang paling mudah dan paling banyak dilewati daripada yang liku tapi ternyata jauh. Iya, ternyata jauh ya kan, jauh dari efeknya. Ya, makanya kamu perlu banyak membaca nih ya seperti itu. Ya. Oke, nah termasuk ini ya, protein kinase C dia menghambat ini sehingga dia juga memiliki efek sebagai antiinflamasi. Ya, biasanya antiinflamasi dan juga antioksidan itu dia unda-undi. Ya. Kalau kamu bilang aging, kamu bilang cancer juga bisa kan, karena overproduksi dari sitokin proinflamasi, ya kan? Makanya nanti salah satunya obat itu kan tidak hanya antioksidan tapi juga ada glukokortikoid ya yang menekan inflamasi. Terus kemudian beta karoten ini paling banyak di mana? Vitamin A, kan beta karoten juga termasuk dalam vitamin A, ya. Oke, dia termasuk yang fat soluble juga ya, vitamin A. Ya, intinya sama deh ya. Dia mencegah ROS ya. Benefitsnya apa? Dia memproteksi dari oksidasi DNA sehingga mencegah terjadinya tumor. Ingat, antioksidan bukan untuk mengobati, bukan sebagai kuratif. Kalau misalnya ada orang kena cancer, kamu obati dengan antioksidan. Apa betul seperti itu? Bukan dia sifatnya sebagai adjuvan atau sebagai preventif. Maka kamu cari literaturnya. Ada kan mungkin tetangga kalian atau siapalah ya, orang terdekat kalian atau orang terjauh kalian pernah tahu didiagnosis cancer tapi dia nggak mau kemoterapi, maunya herbal misalnya. Saya mau herbal aja dok, nggak mau dia dioperasi atau nggak mau radioterapi dan lain sebagainya, dia maunya herbal dan minum minuman antioksidan. Lama-lama balik-balik sudah parah kondisinya. Nah, hal seperti ini yang perlu kamu sampaikan, edukasi ke pasiennya, ya. Oke, kemudian adalah polifenol, ini juga eksogen ya. Biasanya ada di mana? Buah-buahan, sayur-sayuran, ya kan? Ini juga sama deh ya. Intinya dia juga sama, dia mencegah ROS dan juga RNS adalah reaktif nitrik spesies. Tadi kan ada peroksi-nitrit, ya kan? Nah, itu juga bagian dari radikal bebas ya, cikal bakal menjadi stres oksidasi. Nah, ini juga bisa yang menghambat cancer lewat jalurnya mana? P53, ya kan? Nah, ini kan apa deh? Tumor supresor, gene supresor, tumor supresor gene ya? Ini nggak sih? Ya, P53. Gen penekan tumor kan intinya? Ya. Oke, terus habis itu dia misalnya infeksius ya, atau inflamasi. Nah, jadi dia ternyata bisa menekan jalur MAPK, dan satu lagi biasanya NF-κB ya, sehingga dia bisa menekan inflamasi, sitokin proinflamasi. Ini ya, nah ini dia ternyata bisa polifenol digunakan untuk penyakit-penyakit yang kronik disease seperti neurodegeneratif, kardiovaskuler, cancer, diabetes dan lain sebagainya. Tapi hati-hati, misalnya menggunakan untuk diabetes, ternyata dia ada gagal ginjal. Nah itu
hati-hati ya, karena eliminasinya sebagian besar untuk vitamin-vitamin seperti ini di ginjal. Ya. Kamu bisa kurangi dosis, adjusting dosis, mengurangi frekuensi sambil di follow up fungsi ginjal. Nah ini sama ya, polifenol dia mempotensiasi Mirna dan juga NRF2 ini adalah gene transkriptor ya, pembuat gene untuk antioksidan dan untuk yang antiinflamasi ya. Nah, dia mempotensiasi ini ya, sehingga apa? Nah dia kalau misalnya efeknya ya bisa sebagai antioksidan, sebagai antiinflamasi ya, ini misalnya seperti tadi ya, bisa mengubah dari hidroksil radikal ya, bisa menjadi H2O ya, dari H2O2 ini tadi bisa menjadi H2O lewat yang apa dia ini tadi pakai GSSH, pakai GSH ya, sehingga nanti apa, dia akan menurunkan oksidatif pada RNA juga DNA, dia bisa menurunkan proses aging dan lain sebagainya, sehingga bisa meningkatkan ya apa survival rate, ya bisa meningkatkan umurnya ya. Oke ya, stres oksidatif ya bisa dari endogen maupun yang eksogen. Intinya semuanya bisa menjadi ROS ya. Ini kan kalau misalnya kalian nanti ya, misal nanti pun kalian mau S2, mau S3, nggak jauh-jauh kok penelitiannya dari ini. Yang biasanya yang memang kedokteran, ilmu kedokterannya, yang kamu pasti akan menggunakan eksperimental. Pasti nggak jauh-jauh di ROS, nyinggung ROS pasti. Ya. Oke ya, ini ada antioksidan ya, ada enzimatik maupun yang non enzimatik. Ya, ini dia bisa mengurangi ya molekul yang reaktif ya pada ya tadi free radicals, yang dia bisa juga menormalkan reaksi redox ya. Positifnya adalah ini, negatifnya adalah oke ini ya tadi sama, tapi ini macamnya. Flavonoid masuk yang non enzimatik, yang dia masuk yang eksogen. Macamnya banyak. Mungkin kamu pernah tahu ada quercetin, KM-ferol, EGCG, galic acid. Itu nanti ketika kamu belajar tentang deskripsi sih lebih tepatnya ya, kamu akan belajar model flavonoid seperti ini di tumbuh-tumbuhan atau di buah-buahan ya. Termasuk apa deh ini, mana ya? Saya pernah baca, ini asam urat. Asam urat ternyata juga termasuk antioksidan, tapi ketika jumlahnya dia banyak, malah sebaliknya. Intinya begitu deh ya, ketika kamu bisa mengkonsumsi antioksidan, harapannya bagus, tapi ternyata apa yang konsumsi terlalu banyak, menumpuk, itu bisa menjadi pro-oksidan ya. Oke, ini ya targetnya, ini antioksidannya, kemudian itu adalah fungsinya ya, ini adalah rangkumannya, bisa kamu baca, ini juga termasuk rangkumannya ya, ini prosesnya sama seperti yang tadi ya. Ya ini juga sama ya, malase, glutathione ini bisa digunakan pada pasien-pasien yang seperti ini ya, superoxide, degeneratif dan lain sebagainya ya. EGCG ini paling banyak di teh hijau itu namanya apa? Green tea. Ya, green tea ya. Green tea itu paling banyak ini deh EGCG ya, itu banyak sekali. Kalau bawang putih itu kan juga dulu pernah dengar ya sebagai anti cancer. Dia mengandung galic acid dan lain sebagainya. Ya, tanin ini juga banyak di mana ya? Mana ya, teh-tehan kayaknya juga banyak ya tanin ini. Oke, nah sekarang ini yang agak lumayan agak susah ya. Tapi saya sudah cukup merangkum yang kan nggak banyak-banyak tuh slide-nya. Alhamdulillah. Insya Allah cuma superficial ya. Kalian pernah tahu ini deh cell cycle? Ya. Oh udah bisa berarti ya. Harus jelaskan ya. Oke, jadi ini ya, cancer itu merupakan sel autonomous genetics ya. Artinya apa? Dia memang tidak genetik, tidak diturunkan secara genetik, belum tentu. Ya, tapi dia bisa bekerja secara otonom. Intinya begitu kalau sel cancer itu, nggak enaknya ya. Pintar sekali sel cancer itu ya. Oke, termasuk ini ya. Jadi obat-obat yang digunakan untuk kemoterapi itu disebut sebagai cytotoxic agent atau namanya adalah antineoplastik. Ya, dia kira-kira menargetkan kemana? Pasti ke DNA atau RNA. Obatnya itu pasti dengan dosis yang tinggi supaya dia bisa masuk ke dalam. Ya, jadi obat-obat sitostatika ini pasti obat-obat yang toksik ya. Dia lebih toksik dari obat yang lain karena dosisnya lebih tinggi. Mungkin nanti ada obat-obat yang dia termasuk obat sitostatika, tapi digunakan untuk obat-obat seperti autoimun kayak rheumatoid arthritis.
Itu kan methotrexate, itu merupakan obat cancer, ya kan? Tetapi beda dosis. Kalau dosisnya dia rendah, maka bisa digunakan untuk muskuloskeletal, ya. Tapi kalau misalnya yang dosis tinggi pasti cancer, ya. Nah, ya. Ini ya, kalau misalnya kalian lihat di cell cycles ya, itu mulai dari G0 istirahat, ya. Kemudian dia ke G1, ini proses sintesis ya, untuk proses persiapan mau direplikasi, ya. Kemudian fase replikasi itu S, sintesis, ya. Kemudian selanjutnya ke G2, ya. G2 ini proses sintesis, ya. Ini juga persiapan mau dilakukan mitosis, pembelahan sel. Fase M adalah mitosis, itu muter begitu terus, ya. Nah, obat-obatan ya, ini yang sudah dicantumkan di sini ya. Ini contoh seperti antimetabolites ya, dia akan menghambat proses di fase replikasi atau sintesis DNA. Antimetabolit contohnya seperti methotrexate yang tadi sudah saya bilang ya. 5 frulasin, 6 mercaptopurin ya, apalagi gemcitabine, waduh banyak misalnya. Saya sendiri juga nggak hafal ya, hafalnya cuma methotrexate itu yang paling sering banyak digunakan ya. Oke, kemudian G2 ya, ini merupakan obatnya ya yang menghambat fase ini ya, ini adalah bleomycin. Ini merupakan antibiotik anti tumor. Ada loh anti tumor juga, dia juga termasuk antibiotik ya. Biasanya komponennya memang ada yang diambil dari bakteri ya. Ada, nah, tapi dia menargetkan bukan sebagai pembunuh mikroba gitu, bukan. Ya, yang digunakan adalah menghentikan proses fase sintesis misal, atau dia bisa sebagai imunomodulator dan lain sebagainya. Ya, menghambat inflamasi. Kemudian ini adalah golongan vincangklet. Nah, ini yang paling enak dihafalkan ya. Vinca itu pasti depannya vincristin, vinblastin, vinorelbin. Ada yang namanya seperti itu? Oh, nggak ada ya. Ada yang namanya obat-obatan nggak ada ya. Gitu ya dek ya. Nah, obat-obatan sitostatika ini dibagi menjadi 2, CCS dan juga CCN, cell cycle spesifik dan juga cell cycle non spesifik. Artinya yang spesifik ini adalah dia bekerja selektif sekali ke beberapa fase ini. Seperti antimetabolit, bleomycin dan vinca-alpha itu termasuk taksan ya. Ini dia termasuk yang CCS. Kalau yang CCNS artinya apa? Satu obat bisa digunakan di semua fase. Dia nggak selektif. Ya. Oke, contohnya kalau yang CCNS ini contoh seperti siklofosfamid. Nah, itu CCNS. Nah, ini ya treatment ya, kalau kalian tahu ya, ada radiasi, ada surgery, bahkan yang misalnya dia harusnya di radioterapi tapi dapat kemoterapi. Kadang kan dokternya bilang nggak apa-apa ya di kemoterapi ini sebagai pencegahan. Supaya apa? Ya supaya sel kansernya mati semua, mati seluruhnya, harapannya begitu. Ada kan memang yang dia sebenarnya bukan indikasi utama, tapi untuk pencegahan kasih aja kemoterapi, setelah itu dioperasi atau di radioterapi. Supaya kita harapannya kan sembuh sempurna kan istilahnya, gitu ya. Oke, nah kemudian ini untuk yang macamnya ya, untuk obat-obatan pada kanker ada kemoterapi. Kemo kan jelas dengan obat hormonal, berarti dengan terapi hormonal. Imunoterapi dengan imuno ya. Kombinasi bisa dengan kombinasi ya, atau dia gene terapi. Ini kayaknya mahal gene terapi ini. Mahal sekali. Ini kayak misal suatu kanker ya, itu karena mutasi di beberapa titik, sama gene terapi ini dipotong, genenya dipotong terus diganti yang bagus. Intinya dia membuang yang jelek. Itu namanya gene terapi. Tapi ya mau kalian aku bilang BPJS ya, ciao ya. Oke, terus selanjutnya adalah ini ya, obat-obatan kemoterapi ada yang primer, ada neoadjuvan, dan ada adjuvan. Primer itu artinya adalah memang ini adalah terapi utama untuk kansernya. Ya, itu yang primer, pengobatan primer. Istilahnya ini adalah senjata utamanya. Kalau yang neoadjuvan berarti dia pengobatan sebelum terapi utamanya. Misalnya dia terapi utamanya adalah radioterapi. Makanya yang tadi saya bilang sebelumnya dikasih kemoterapi, maka kemoterapi adalah neoadjuvan. Adjuvan adalah setelah terapi utama. Ya, gitu ya. Ini pertimbangan dokternya, ya dokter onkologinya yang tahu kapan diberikan neo, kapan diberikan adjuvan. Oke, ini ya prinsip dari kombinasi terapi. Nah, ini penting ya. Yang pertama adalah, jadi setiap obat dia harus aktif meskipun digunakan secara sendirian untuk bisa melawan kanker. Ini prinsip penggunaan obat kombinasi. Artinya kalau ada obat A dan obat B,
seumpama obat A ini dia sendirian, itu masih terbukti efektif untuk kanker itu. Paham? Tidak hanya sekedar dikombinasikan, tapi ternyata efeknya dia nggak ada atau dia efeknya kurang, enggak. Ya. Yang kedua, obat yang dia memiliki mekanisme yang berbeda. Jelas ya, saya rasa dimanapun ya, mau obat hipertensi, mau apapun kan nggak mungkin kalian kombinasi dengan jalur yang sama, ya kan? Harapannya apa? Namanya cancer ini kan susah sekali ya. Dengan dia menembak dari satu sisi kanan, sisi kiri, sisi atas bawah, itu kan bisa cepat mati, gitu ya. Tereradikasi semuanya. Terus yang ketiga adalah cross resistance between drugs should be minimal ya. Jadi kadang kalau misalnya A dan B itu ada kan efek samping yang membuat efeknya dia turun, terjadi namanya cross resistency. Satu obat akhirnya nggak efektif karena dia digabung dengan obat yang lainnya. Ya, jadi harus minimal. Mungkin ada tapi harus minimal. Nggak boleh melemahkan semuanya. Ya. Jadi obat itu ada yang cuma 2, ada yang 4 loh, Dek, dapat obatnya 4 loh ya di cancer itu. Makanya kan sampai rambutnya brodol ya, sampai GI problemnya sih yang luar biasa ya, sampai dia nggak mau makan kan. Makanya saya kayak seperti di Algiono sampai kurus banget ya, cueking gitu ya. Ya karena itu merasa nggak enak, sudah nggak enak mau makan gitu ya, habis semua selnya. Oke, terus obat yang dia memiliki efek toksik yang berbeda, ya efek sampingnya yang pasti berbeda. Misalnya obat A dia neurotoksik, jangan sampai obat B juga neurotoksik. Jadi semua obat cancer tuh pasti punya efek samping. Jadi paling nggak pilih yang A neurotoksik, B kardiotoksik, C misalnya apa gastrotoksik bisa, ya. Masuk gak enak kabeh ya kan, tapi harus milih, harus begitu ya. Oke ya, setelah itu adalah yang ini ya, macam-macam obat anti cancer ya. Saya nggak menjelaskan semuanya, hanya beberapa aja. Kayak misalnya ini alkylating agent ya, agen pengkelat, contohnya seperti siklofosfamid ya. Tadi ya digunakan untuk yang CC, sampai sini MS. Jualan CCS, CCNS ya, CCNS ya. Proteasum misalnya nggak ngajarin ini ya. Anti metabolis tadi termasuk yang mana? Yang CCS. Contohnya seperti tadi ya, methotrexate ya, 5-FU, gemcitabine, 6-mercaptopurin dan lain sebagainya. Natural product ini ada beberapa ya, paclitaxel tadi golongan taxans ya. Taxan tadi di mana? Di CCS. Yang menghambat di fase D0. fase S, D2, M. Aku ngomong S, padahal enggak ketinggalan loh ya. M. Mana? M ya. Bleomycin fase G2, termasuk antibiotik anti tumor. Termasuk doxorubicin. Mungkin kamu pernah ya mendengar atau waktu tutorial mencari literasi ya, mencari literatur kira-kira tikus yang diinduksi doxorubicin itu artinya dia diinduksi untuk dijadikan apa namanya deh, sebagai ini obat untuk anti cancer. Jadi paling sering sekali doxorubicin digunakan untuk animal studies ya. Terus kemudian ini saya nggak ngajari ini hormonal ya, beberapa ya. Ini yang paling sering digunakan tamoxifen. Obat apa ini? Breast cancer. Tapi dia efeknya paradoksal ya. Dia punya 2 efek, yang satu enak, yang satu nggak enak. Nanti kita bahas ya. Ya ini sama ya tadi ya. Alkylating agent ya, algen pengkelat ya. Jadi kalau misalnya kamu lihat ya, ini contohnya ada berapa? 1, 3 deh itu loh. Kok nggak tepat ya ininya ya? Yang pertama adalah nitrogen, mustard ya, nitrosureas dan juga alkyl sulfonats. Contohnya adalah ini. Ya, yang paling sering saya buat contoh adalah siklofosfamid golongan nitrogen mustard. Ya, contohnya seperti ini dek, gambar ini mumet ya, tapi kalau kalian pintar kimia hebat. Ya. Saya, kamu kenapa kok pilihnya di sini? Ya karena kalau misalnya kita masuk ke dokter nanti ujung-ujungnya matematika, harus pintar ngitung resep, ya kan, dosis ya. Hitung dosis tuh nanti kamu di semester berapa? Berapa ya? Kemarin udah kan tumbang ya? Oh udah kemarin tumbang, terus sampai semester 6 ya. Tapi kadang kalau misalnya mau beli apa nyusu itu kadang terlihat bodoh ya, nggak bisa hitung-hitungan ya. Karena udah lama nggak hitung-hitungan ya. Ya contohnya seperti ini deh, ini adalah nitrogen mustard ya. Jadi dia punya 2 apa jenis, 2 apa ini? 2 senyawa atau 2 pola tadi ya? 2 rantai ya.
dua rantai, dua cincin atau apalah ya itulah CH2, CH2, Cl ya. Ketika Cl-nya ini dia keluar ya, maka dia akan membentuk N positif ini, nitrogen positif ini, ya kan? Ketika nanti N-nya ini dia terbuka, ya reaksi ini dia terbuka, dia akan terbentuk C positif ya. Intinya begitulah ya, Dek, ya. Nah, C positif dia akan berikatan dengan ini yang paling penting. N gugus N di posisi 7. Nah, nitrogen di posisi yang ke-7. Nah, intinya begitu. Itu adalah target dari agen pengkelat. Saya juga nggak tahu kenapa kok dia milihnya di posisi 7. Ya, pokoknya dia posisinya pasti di rantai DNA yang pilih yang N di 7. Ya. Oke, sama dia diikat. Nah, ketika dia diikat, dia akan membuat suatu kompleks seperti ini. Yang akhirnya apa ujung-ujungnya? Dia tidak bisa disintesis, ya, tidak terjadi DNA yang baru. Ya, ini sama dia memang dimatikan dengan cara dia menyisipkan atau kompleksnya tadi dia disisipkan ke bahasa apa namanya DNA-nya. Intinya begitu, ya. Namanya adalah agen pengkelat. Dia tuh mengikat. Ini loh, Dek, ini apa kan? Agen N7. Nah, ini loh guanin. Dia pasti targetnya agen pengkelat ini adalah guanin. Yang paling utama adalah guanin di posisi N7. Nah, ini dia mengkelat ini, dia intinya menarik ini, diikat sama dia membentuk kompleks yang artinya apa? Saat proses transaksi nggak bisa dikenali, sehingga apa? Prosesnya terhenti. Nah, ini ya contohnya ya, ini kan kayak double strand gitu kan. Ya contohnya seperti guanin ini ya, dia membentuk namanya adalah cross linking. Diikat sama dia dan ini diikat itu terus sampai ke bawah, diikat terus ya. Intrastrand linking and cross linking. Ya. Intinya berarti kalau misalnya agen pengkelat dia bisa menyebabkan cross linking. Tadi di mana targetnya? Di guanin N7. Ya, contohnya apa adalah siklofosfamid dan lain sebagainya. Ini hampir sama. Ya. Oke, nah contohnya tadi ya siklofosfamid dia juga bisa digunakan sebagai imunosupresan. Ini loh nggak enaknya efek sampingnya ya, mual muntah pasti deh. Kalau misalnya kamu ditanya apa efek sampingnya, pasti GI problem. Entah perutnya nggak enak, diare, nausea vomit, ya. Termasuk dia ini mielosupresi ya, bone marrow depression sampai hemorrhagic cystitis. Nah ini ya kalau kamu lihat di siklofosfamid dia akan dibentuk jadi bentuk aktifnya adalah 4-hidroksi siklofosfamid, diubah lagi menjadi aldofosfamid. Aldofosfamid kalau misalnya dia ke sana ya, metabolit aktifnya adalah fosfoparamid mastase yang akhirnya pada ujung-ujungnya dia bisa menyebabkan apa? Kematian pada sel kanker. Ya, membuat ini adalah efeknya dia sebagai anti cancer. Kemudian kalau ke kiri dia non toxic metabolit ya sudah metabolit aja, nggak ada efeknya gitu ya. Kalau ke bawah ya ini adalah metabolit aktif juga ya dari siklofosfamid, namanya adalah acrolein. Inilah yang toksik. Inilah yang membuat siklofosfamid punya efek samping seperti ini. Ya, nih salah satunya ada apa deh? Kardio toksik, ya kan? Dia termasuk ini. Dia juga toksik terhadap UTI ya, urinary tract UTI ya, urinary tract ya. Makanya kenapa orang yang biasanya minum siklofosfamid harus minum yang banyak, supaya apa? Proses eliminasinya itu cepat keluar obatnya, tidak banyak ngendon di urinary tract sehingga menyebabkan ini. Ya, gitu deh ya. Oke, nah tapi, tenang, jangan khawatir. Ada yang namanya N-asetilsistein. Pernah tahu N-asetilsistein? Pernah. Ya pernah, ini baru aja mungkin ya. Kamu dulu pernah batuk, obat batuk kan salah satunya adalah N-asetilsistein. N-asetilsistein juga termasuk antidotum dari keracunan paracetamol. Intinya dia punya gugus sulfihidril ini yang sebagai antioksidan. Ketika seseorang dia minum siklofosfamid, biasanya dokternya juga meresepkan N-asetilsistein supaya apa? Mencegah supaya tidak terjadi kardiotoksik dan hemorrhagic cystitis. Ya, karena apa? Dia nyumbangkan gugus sulfihidril ini tadi terhadap acrolein, sehingga apa? Acrolein dia membentuk kompleks tidak bisa berefek menjadi seperti ini. Gitu ya. Oke. Terus apa ini? Cisplatin ya. Cisplatin sekarang, cisplatin sama ya, dia bisa meningkatkan ROS ya, menurunkan glutathione. Jangan bingung ya dek ya, intinya kan kalau obat-obat sitostatika kita membunuh sel ini begitu. Jadi kita akan meningkatkan ROS gitu, beda seperti yang tadi, gitu ya. Jangan bingung. Oke ya, jadi ketika ini kita membuat kerusakan pada DNA ini akan membuat aktivasi dari P53 ya, sehingga apa? Sel cycle-nya rest, terhenti ya.
dan ini mengaktifasi beberapa persinyalan yang pro-apoptotik sehingga menyebabkan apoptosis. Ya, kalau misalnya sel itu rusak, sel itu bocor, membran selnya, ya itu kan nanti ujung-ujungnya akan di apoptosis. Ya. Atau misal kamu tahu DNA-nya yang seharusnya dia di break ya, harusnya dia dipotong tapi tidak dipotong, atau malah sebaliknya, yang harusnya dia di-seal, dikeletin ya setelah dia terpotong gitu ya. Ini kok enggak, ya tubuh akan melakukan melihat, loh kok ini nggak kayak biasanya, sudah di-repair dengan apa-apa kok nggak bisa, maka terpaksa di apoptosis. Itulah salah satu mekanisme untuk obat-obatan sitostatika. Ya. Oke, contohnya seperti ini ya, jadi kalau cisplatin dia masuk melalui transporter ya, dia akan bereaksi dengan aqua ya, membentuk aquated cisplatin ya, nanti dia akan membuat ROS intinya ya, sehingga meningkatkan apoptosis. Sama seperti ini tadi ya, dia akan meningkat apa? Guanin. Ini ya, kalau cisplatin ini dia salah satunya adalah kayak menyisipkan gugusnya dia ke dalam basa, sehingga kalau misalnya ditranslasi dia nggak bisa terdetek. Gimana? Guanin yang paling utama, adenin juga bisa. Yang membuat apa? Interstrand cross link, sama seperti yang tadi. Ya, dia begitu. Artinya membuat kerusakan pada DNA dan terjadi apoptosis. Ya. Oke, ini agen menyelat tadi ya, akelein tadi sudah ya, termasuk clinical usage-nya ini ya kan. Saya nggak akan tanya clinical usage-nya deh ya, karena ini sangat spesialistis sekali. Toksisitasnya, nah ini tadi ya, agen mengkelat kan, sifatnya tidak termasuk agen mengkelat ya, jadi intinya sama, membuat cross-linking sama ya, myelosuppressi, alopecia dan lain sebagainya ya. Cisplatin itu dia termasuk golongan platinum ya kan, sama seperti alkylating ya, intinya dia juga membuat cross-linking. Oke, kemudian sekarang ya CCS yang lain ya, contohnya adalah methotrexate. Ya kan, methotrexate tadi di fase sama ya, dia menghambat enzim 2 ini ya. Dia tuh sering disebut sebagai ini loh, dia antagonis asam folat. Asam folat itu tugasnya untuk apa sih? B12 ya, memang metabolismenya jadi satu dengan B12. Nggak ada asam folat, maka B12-nya nggak jalan. Begitu juga sebaliknya. Makanya kalau kamu nanti belajar di hemato, ada anemia karena defisiensi folat atau defisiensi B12 ya, itu pasti pengobatannya harus dua-duanya ya, karena gejalanya mirip sekali gitu ya. Pertanyaan itu tadi apa? Ya, antagonis asam folat ya, asam folat itu digunakan untuk sintesis DNA ya kan. Ini loh dari dihidrofolat dia menjadi tetrahidrofolat. Tetrahidrofolat adalah bentuk aktifnya sehingga nanti bisa membuat sintesis DNA. Sama methotrexate digagalkan, dihambat enzim ini. Ini kan enzim tadi bertugas dari dihidrofolat ya menjadi tetrahidrofolat. Sama dia dihambat ya, sehingga tidak terjadi sintesis RNA atau DNA. Ya, gitu ya. Nah, ini ya bisa juga disebut sebagai dihidrofolat reduktase inhibitor. Ini kan tadi inhibitor dari enzim ini. Oke, ini untuk clinical usage-nya ya ada banyak. Nah, termasuk tadi saya bilang untuk rheumatoid arthritis hanya beda dosisnya ya. Terus kemudian nah, ini ya methotrexate sama seperti yang tadi ya. Tenang, ada yang namanya leucovorin. Kan kalau misalnya kamu mematikan sel kanker, harapannya adalah tidak mematikan sel yang sehat. Sama seperti ini, ketika sintesis DNA dihambat semuanya, ya lain, berarti yang normal juga kena. Supaya normal tidak kena, maka kamu berikan leucovorin rescue namanya. Leucovorin itu adalah bentuk aktif dari ini deh. N5, N10, metilen F4, lah iya guys ya, rumus apalah ini ya. Itu nama lainnya adalah asam folinat. Ya, nama lainnya adalah asam folinat. Asam folinat itu namanya adalah leucovorin. Kan kalau misalnya tadi methotrexate dia menghambat enzim ini kan yang di atas ini kan, ya sehingga dihidrofolat tidak bisa menjadi tetrahidrofolat. Lah ini dia tuh ngasih langsung bentuk aktifnya, karena dari tetrahidrofolat dia akan jadi folic acid dan lain sebagainya. Dia langsung bentuk aktifnya. Jadi istilahnya kalau misalnya ini sama yang diberikan misalnya contohnya seperti tetrahidrofolat ya, maka lebih cepat yang ini karena ini sudah bentuk aktifnya kerjanya. Dia step by stepnya nggak harus diubah dulu. Tadi kan harus diubah dulu, kalau ini enggak. Gitu ya. Oke, ini untuk menyelamatkan sel-sel yang sehat. Makanya diberikan bersamaan dengan methotrexate. Tapi tidak bersamaan deh, harus dijeda. Gitu ya.
Oke, terus selanjutnya adalah saya ambil slide ya. Ini ya, satunya adalah natural products ya. Ini yang tadi ya, Vinca, Alka, depannya ada Vin ya, Vinblastin, Vinblastin, Vinorelbin ya. Nah, tadi ini dia menghambatnya mana dek? Fase M. mitosis ya. Taksan juga ya, Paclitaxel ya. Bukan Paxel ya, dek, Taxel ya. Paclitaxel ya, dan lain sebagainya ya. Ini saya nggak hafal ya, hafalnya cuma ini yang paling sering kedengeran ya ini ya. Ini juga sering ya. Oke, normal mitosis seperti ini. Intinya kalau misalnya mau proses mitosis itu kan kamu butuh pembentukan polimerisasi dari mikrotubulus, di mana beta tubulin dia berikatan dengan alfa tubulin sehingga nanti menjalankan proses mitosis. Normalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya yang golongan Vinca, beta tubulinnya diikat sama dia sehingga apa? Tidak terbentuk mikrotubulus atau spindle mitotiknya nggak bisa terbentuk, ya kan? Nah, ini yang begitu sehingga memblok proses mitosis. Sama seperti ini. Tadi kan Vinca alkaloid dia tidak bisa polimerisasi. Polimerisasi kan kayak diikat membentuk sebuah spindle, ya. Sama si Vinca dihambat. Kalau taksan sebaliknya, ketika sudah dibentuk seperti ini tidak bisa diurai. Namanya adalah depolimerisasi. Paham ya? Yang menghambat polimerisasi adalah Vinca. Yang menghambat depolimerisasi adalah taksan. Nah, dia begitulah. Oke, nah ini sama ya seperti yang tadi DDM phase ya. Ini biasanya digunakan untuk leukemi, apalah dan sebagainya ya. Tosisitasnya GI problem biasanya, mielosupresi ya, pasti deh mielosupresi ya. Oke, terus ini ya terakhir ya kalau nggak salah. Enggak sih, masih ada lagi antitumor ya, antibiotik ya, golongan antrasikli. Antrasikli ini ya, doxorubicin ya paling sering ya, bleomycin. Tadi di fase apa? G2 ya, dan itu misin ya. Kemudian ya doxorubicin digunakan intravena ya, ini untuk clinical usage-nya ya. Intinya dia dalam menginterkalasi ya DNA, dia menyusup gugusnya disusup di dalam DNA. Kayak seolah kalau misalnya kamu naik bus gitu ya, ada satu penumpang ini yang nggak ada gitu misalnya ya. Terus kamu masuk sebagai penumpang bayangan, yang harusnya nggak di situ tapi kamu mau masuk ke situ, memenuhi tempat kursi itu. Nah ketika ada inspeksi pak siapa itu biasanya apa, kondektur ya, apa sih ya itulah pokoknya kondektur itu. Nah baru ketahuan ada orang asing di sini, akhirnya nggak bisa jalan prosesnya. Ya begitulah. Termasuk dia bisa juga ada yang menghambat topoisomerase 2. Jadi ada namanya topoisomerase 1 dan ada topoisomerase 2. Topoisomerase 1 itu ya, jadi kalau misalnya kamu lihat double helix strain gitu ya, DNA itu yang double helix itu, kalau misalnya ada yang salah urutannya, sama dia dipotong tuh topoisomerase 1 yang motong. Setelah dipotong nggak mungkin kan kalau nggak digabungkan, nah pasti disil, digabungkan lagi sama siapa? Topoisomerase 2. Ya. Nah, jadi ketika ada double strand break itu artinya apa? Putus rantainya. Nah, yang gabung lagi adalah topoisomerase 2. Maka dia dihambat ya. Terus setelah itu generate free radical, jadi menginisiasi ROS ya. Nah, ini contohnya ya, tadi ya. Normalnya kan dia seperti ini, terpotong, yang motong adalah topoisomerase 2. Nah, oleh karena dia nanti akan disil lagi oleh topoisomerase 2. Ini tadi 1 ya, ini 2 gitu ya. Nah, pada antrasiklin itu enggak, dibiarkan dia putus gitu aja. Gitu ya. Gitu ya dek ya. Sehingga enggak jalan, DNA-nya terbuang, ujung-ujungnya dia apa? Apoptosis. Tuh ya. Nah, sama seperti tadi ya, doxorubicin ya, dia juga mempengaruhi reaksi Fenton ya. Aduh, siapa yang bisa kita fisika atau kimia nih? Reaksi Fenton. Hah? Reaksi Fenton ya. Reaksi Fenton kan saya atom itu dia akan berikatan dengan logam. Ya. Fe termasuk logam enggak? Logam, ada Kuiper, ada apalah gitu ya. Dia juga bisa sebagai agen pengkelat. Ya. Ini kan dia ini juga bisa mengikat ini ya, mengikat Fe. Jadi kalau misalnya Fe diikat terjadi reaksi Fenton namanya. Kalau terjadi reaksi Fenton maka ROS ini meningkat. Sama seperti antioksidan tadi. Berarti kalau antioksidan cara kerjanya gimana? Dia ada loh yang sebagai agen pengkelat. Dia tidak mengikat, dia mencegah supaya molekul itu tidak diikat oleh Fe supaya tidak terjadi ROS.
gitu. Karena apa? Terjadi reaksi penton kan sudah pasti ROS meningkat, gitu ya. Nah ini ya, kenapa kok dia bisa terjadi kardiotoksik? Nah karena dia ini berpengaruh juga terhadap sel ini apa deh? Smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum. Ya, ini ketika rusak maka terjadi perubahan kalsium. Kalsium itu sangat penting untuk jantung. Ya, ketika ini kurang maka terjadi apa? Kardiotoksik. Ujung-ujungnya apa? Nah ini ya, makanya antrasiklin dia kardiotoksik ya. Nah, ada yang namanya dexrazoxan ya. Ini adalah inhibitor iron supaya dia tidak kardiotoksik, sama dia dihambat kompleksnya ya. Dexrazoxan namanya tuh, angel ya. Dexrazoxan lah intinya. Ketika ini diberikan bersama dengan ini, harapannya bisa menurunkan kardiotoksik. Sekarang glukokortikoid terakhir kalau nggak salah ya. Glukokortikoid ya, contoh yang paling sering digunakan adalah prednisol ya, jelas ya, dia kerja di asam ascorbat, asam arachidonat, ya kan? Dia bisa menghambat persinyalan NF-kappa B, MAPK yang ujung-ujungnya bisa menurunkan sitokin proinflamasi. Dia bisa sebagai imunomodulator, ya kan? Tamoxifen, nah ini ya. Jadi kalau misalnya pada breast cancer itu kan salah satunya penyebabnya adalah hormon estrogen, ya kan? Tamoxifen merupakan antagonis reseptor estrogen. Masalahnya, dari yang saya bilang dia bekerja paradoksal. Artinya apa? Dia sebagai antagonis di breast, tapi sebagai agonis di endometrium. Makanya kenapa mungkin kamu pernah tahu ada seorang kena breast cancer, beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian dia kena CA endometrium. Jangan-jangan karena efek samping penggunaan obat ini atau hal yang lain juga bisa. Karena dua-duanya sama-sama penyebabnya estrogen. Nah, ini ya, risk of endometrial hyperplasia atau neoplasia ya. Yang paling bagus adalah Tornifen. Nah ini bagus ya, newer estrogen antagonis, tapi efeknya terhadap endometrium sangat minim, bisa ditekan. Jadi kalau misalnya milih, ya jangan milih yang ini, milih yang ini ya. Ya kalau milih, biar iso gak kena, ya kan, sehingga gak pilih obat ya. Terus glutamid ini adalah anti androgen ya, ini biasanya pada prostat ya, kan penyebabnya bisa karena testosteron ya. Adverse effect-nya gimana? Ginekomasti, disfungsi pada hepatik dan lain sebagainya. Gonadotropin ya, releasing hormon ya, ini GnRH analog ya, ini juga bisa digunakan untuk prostat, karsinoma prostat ya, dan lain sebagainya. Ya intinya apa? Dia menurunkan LH dan FSH dengan mekanisme dia menghambat proses apa? Aksis hipotalamus, hipofisis dan gonad kalau nggak salah ya. Dia menurunkan ini supaya apa? Menurunkan estrogen, testosteron dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kesimpulannya, bisa kalian baca yang tadi seperti yang sudah dibahas ya. Yang seperti ini ada beberapa yang tidak saya keluarkan ya. Karena kalau sudah ada belakangnya map ini badan monoklonal antibody ya. Nah, ini juga sama ya, ini beberapa mekanisme obat, clinical usage-nya. Nah, ini juga ya, ini clinical usage-nya. Ini loh pada kolon karsinoma dikasih ini biasanya. Ya, tapi saya nggak ngomongin tentang clinical usage-nya nanti waktu soal. Alhamdulillah, ceritamu berakhir. Absennya sih bawa sini, silakan ada pertanyaan dari sini. Dek, kalian praktikumnya kapan? Oh, kok gak bingung, modulnya belum dibagi loh, ya? Oh ya, bos saya, abis ini ya. Nanti saya bagikan modulnya.